Ciro Lupatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan saya Desi Alifia Zahra, NPM Akhir 011 dan rekan-rekan saya. Saya Dita Ayu Purnama dengan ujung NPM 049. Saya Askia Natasha dengan ujung NPM 084. Saya Dinda Sefira dengan ujung NPM 044. Saya Saskia Nurcayani dengan ujung NPM 043. Saya Anggun Putri Zara dengan NPM Akhir 051. Di video kali ini kami akan menampilkan proses proyek kami dari kelompok 8 mata kuliah Akuntansi Manajemen. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Alifia Zahra dengan NPM 2411031011. Dan rekan saya Anggun Putri Zara dengan NPM Akhir 051. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Akuntansi Manajemen akan mewawancarai salah satu teman kuliah kami yang memiliki bisnis. Nah, kami sekarang berada di rumah produksinya, yaitu rumah produksi sate Cadi. Boleh nggak Kak kita kenalan langsung nih dengan salah satu wakil atau karyawannya? Boleh. Nama saya Emil Yudho, saya salah satu mahasiswa Unila Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Oke, jadi kakaknya ini dari Fakultas Hukum teman-teman, angkatan tahun 2024, dan ini salah satu bisnis keluarga mereka. Nah, jadi kita akan wawancara sedikit untuk memenuhi data-data yang kita perlukan untuk menganalisis cost, volume, profit. Oke Kak, sejak kapan sih kira-kira usaha sate ini tuh berdiri? Kalau berdirinya saat ini tuh sekitar tahun 1997 ya, kalau pertama kali ada. Oh, berarti udah cukup lama ya? Oke, kalau untuk produk utama yang dijual itu apa aja ya Kak? Sate sama lontong, Kalau untuk satenya itu sate ayam atau sate kambing? spesialisasi sate ayam. Tapi bisa pesan sate kambing nggak? Bisa. Jadi siapa sih target pasar utama dari yang sate kakak ini? Kalau kita kan jualnya di perumahan ya, jadi target utama kita tuh orang-orang atau pegawai kantoran yang udah pulang sekolah atau punya kerjaan sehari-harinya, mereka pulang itu langsung beli sate karena udah harus buat masak. Kalau dalam sehari rata-rata jual sate itu berapa porsi ya? Kalau untuk bawah kita bawahnya kurang lebih 1000 tusuk atau kurang lebihnya. Kira-kira mulai usaha itu dari jam berapa? Kurang lebih dari jam 5:30 sampai jam 10 malam. Tapi untuk kegiatan operasionalnya dari jam berapa? Kalau kegiatan operasionalnya dari pagi, kayak sekarang kalau paginya itu busuk sama buat bumbu yang berdagang, nanti istirahat mungkin siang besok kurang lebih jam 4 atau jam 4:30 udah siap-siap buat datang. Produksi sate ini dilakukan sendiri atau ada karyawan yang Dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri. Oh, berarti semua yang bantu dari proses produksi sampai akhir itu keluarga doang? Keluarga. Tapi kita di sini boleh nggak minta untuk bantu masuk? Boleh nggak? Boleh. Oke, kita sambil bantu masuk ya guys. Jadi kita masuk ke perhitungan biaya Kak. Jadi kita butuh data ini, data penting untuk kita nyelesain project ini. Berapa sih Kak biaya bahan baku per hari dari sate ini? Kalau biaya bahan baku pasti selalu berubah ya, karena kan kita nyesuaiin sama produksi harian. Kayak sekarang ayam kurang lebih di 55.000 per kilo. Kalau buat sate 1000 tuh mungkin butuh sekitar 10 kilo ayam. Berarti kurang lebih 500.000 untuk ayamnya aja. Kalau untuk bumbu-bumbu kayak arang dan lain-lain tuh? Kalau untuk kebutuhan dapur itu mungkin kurang lebih untuk sate 1000 itu ada di 200 sampai 300.000. Untuk arang kurang lebih di 100 ribuan, itu bisa untuk kurang lebih 3 sampai 4 hari. Kalau untuk bahan-bahan yang udah tadi kakak sebutin, kira-kira ada nggak sih kayak perubahan harga kayak naik turun gitu? Ya pasti ada ya, kayak ayam, apalagi sekarang udah kondisi pasarnya cukup naik turunnya cukup signifikan kan, jadi ya pasti ada lah perubahan. Kan
kita tadi ngebahas terkait yang kerja di sini tuh dari keluarga ya Kak. Nah, berapa sih kira-kira ngebantuin atau jumlah karyawan yang bekerja di sini? Ya, yang ngebantuin kurang lebih ada 3 orang sih, termasuk saya sendiri. Kalau lagi nggak kuliah, kalau lagi kuliah berarti ya kurang lebih 2 orang doang. Plus saya yang dagang malamnya nanti. Kalau untuk gaji karyawan sendiri berapa Kak? Untuk gajinya karena Keluarga nih. anak sama orang tua sendiri ya, jadi hitungannya mungkin jajan ya. Cuma kalau biasanya kalau orang tua itu kurang lebih 5-10% dari pendapatan harian. Oh gitu. Jadinya sesuai dari pendapatan ya Kak? Iya, Harga jual per porsi untuk satenya udah dipatok berapa Kak? dipatok 20.000 untuk per 10 tusuknya, Kalau pakai lontong? 25.000. Oke. Kalau dalam sehari itu rata-rata jual berapa porsi ya Kak? Kalau kita bawanya kurang lebih 100 porsi, ya untuk rata-rata kurang lebih di ya 50-100 porsi itu. Itu habis setiap hari apa ada sisa? Ya, kadang orang dagang ada sisa, kadang masih udah habis. Kayak sekarang alhamdulillah habis, jadi kita buat produksi lumayan. Dalam sehari itu nih dirata-ratain dalam 1 bulan tuh berapa seharinya yang dijual? Berapa porsi? Kalau di rata-ratain mungkin 70-80 porsi. Kalau omset rata-rata per hari atau per bulan gitu berapa Kak? Kalau per bulannya mungkin kalau omset kotornya itu bisa di 15-20 mungkin. Kalau menurut Bapak nih, berapa kita harus jual sate ini supaya kita tuh bisa balik modal ataupun nggak rugi? Karena kalau perhitungan sate saya ini kan misalnya modal ayamnya 100.000, berarti minimal dapat satenya itu tinggal dikali 2 dari 100.000, berarti 200 tusuk. Nah 200 tusuk itu ya berarti tinggal kita kali aja sama porsi sate saya, berarti kurang lebih dapat 400.000, itu udah gak akan rugi. Kalau target keuntungan per bulan itu berapa Kak? Kalau target ya pasti ya tinggi banget ya, namanya target ya. Kalau kita mah pengennya ya 100 juta per bulan gitu kan. Tinggi ya Kak ya? Ya kan namanya target. Iya benar. Target penjualan harian ada nggak Kak? Target penjualan harian ya kurang lebih 100 porsi sesuai dengan yang kita bawa. 100 porsi itu berarti udah sekitar berapa? Kurang lebih 1.000 tusuk. Harga bahan bakunya naik gitu biasanya gimana Kak? Misalkan kan sekarang kan plastik lagi naik, itu kira-kira harganya naik ikutan apa porsinya digigitin apa gimana Kak? Kalau bahan baku yang nggak terlalu pengaruh sama sate ya kita nggak terlalu pengaruh sih, kayak plastik kan sate paling makanya sedikit. Tapi kalau yang naik itu misalnya kayak harga ayam ini kan pelan-pelan naik terus dari lebaran sampai sekarang, ya kita akalinnya mungkin pakai ini aja, kita kurangin dagingnya, kita tambahin kulitnya, karena harga kulit kan lebih murah kan. Yang mungkin awalnya kulitnya cuma 1 kilo, kita tambahin jadi 2 kilo gitu. Jadi dapat satenya itu mungkin lebih banyak kulit daripada daging. Tapi untuk harga apa namanya satenya pernah naik tuh? Pernah dari tahun saya pertama kali dagang 2015 sampai sekarang udah 2 kali naik. Karena dulu 2015 itu harganya 15.000, mungkin 3 atau 4 tahun kemudian naik 17, terus sekarang udah di angka 20.000.